Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai jurnal pembalik pada perusahaan jasa. Nah, sembari saya buka slide-nya biar kita lebih nyaman. Tadi teman-teman menyampaikan kenapa jurnal itu harus dibalik gitu. Nah, untuk yang belum pernah tahu materi, saya kira jawabannya cukup menarik ya. Yang pertama tadi, agar nggak penuh. Yang kedua, biar bisa beralih ke halaman selanjutnya. Nah, apakah itu benar atau salah? Setelah ini kita akan cari tahu. Silakan Danang, apa itu jurnal pembalik secara teori ekonomi gitu. Nah, setelah kemarin mungkin yang teman-teman lihat ya, jurnal penutup, habis itu jurnal penyesuaian, habis itu neraca setelah penutupan, setelah sebelumnya juga diikhtisarkan. Nah, ternyata masih ada tahapan lagi teman-teman. Dia harus dibalik jurnal itu. Nah, kalau makanan itu kan dibalik biar nggak gosong. Jurnal dibalik biar apa sih, Pak? Nah, kita masuk dulu ke pengertian. Jurnal pembalik adalah jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan akun neraca. Jadi penyesuaian tadi dibalik biar apa? Biar ada akun neraca. Fungsinya apa sih? Mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode akuntansi baru. Jadi, ibaratnya kemarin gini, kemarin udah ditutup tuh, ya kan? Nah, di jurnal penyesuaian juga udah disesuaikan tuh, jurnal penyesuaian setelah penutupan. Nah, habis itu di awal periode, yang kemarin saya bilang ya, kemarin kan tanggal 31 nih, ini biar bisa siap digunakan di 1 Januari di tahun selanjutnya, maka dibalik. Maka di sini mempermudah pencatatan transaksi pada awal periode transaksi yang baru, akuntansi yang baru, berhubungan dengan ayat jurnal penyesuaian. Nanti teman-teman lihat kembali kemarin penyesuaian yang kayak gimana. Kemudian menyederhanakan penyelesaian jurnal pada periode akuntansi berikutnya. Jadi biar lebih ringkas. Kemudian yang ketiga, meminimalkan kesalahan atau kekeliruan yang mungkin bisa terjadi. Jadi untuk fungsi check and recheck dan meringkas. Gitu. Nah, apa aja sih Pak akun yang memerlukan jurnal pembalik? Yang pertama adalah beban yang dibayar di muka. Teman-teman kemarin masih ingat beban dibayar di muka itu yang kayak gimana, Pak? Beban kok dibayar di muka? Gimana nih? Menurut Faik gimana? Beban dibayar di muka. Apakah dibayarnya kayak di film-film gitu, ditaruh di muka, atau yang kayak gimana nih Faik? Beban dibayar di muka. Silakan Faik. Oke, mungkin Faiknya lagi bersiap-siap ya. Jadi beban dibayar di muka itu bukan bayarnya secara nggak sopan ditaruh di muka tuh enggak. Jadi beban dibayar di muka itu adalah ketika beban sudah dibayarkan namun dicatat sebagai beban. Jadi biayanya sudah dibayarkan tapi manfaatnya belum kita terima. Contohnya kemarin apa? Kalau kita sewa ruko kayak gitu. Jadi ada beban yang dibayar di muka, ada ibaratnya kayak sewa yang belum dipakai. Makanya kemarin kan teman-teman sempat nggak tuh kita ngitung 5/12 dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian beban yang masih harus dibayar, nah ini beban yang dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi. Biasanya nanti di tanggal 31 atau di tiap akhir bulan. Kalau kemarin kita bicaranya dengan penutupan, berarti di akhir tahun. Sehingga beban tersebut masih akan berlanjut di periode akuntansi berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan yang diterima di muka. Nah, pendapatan yang diterima di muka apa nih? Ada yang bisa berpendapat dari Danang? Danang bersiap-siap ya. Oh, Faik, gimana Faik? Sudah bisa merespon pendapatan yang diterima di muka? Itu yang kayak gimana sih? Pendapatan yang diterima di muka itu pendapatan yang ini Pak, secara langsung bukan ditransfer atau ini, bukan yang Oke, ditransfer. mungkin itu lebih ke arah tunai. Nah, gini, beban dibayar di muka itu berarti untuk sewanya dibayar di awal gitu, semuanya 1 tahun. Harus dibayar itu berarti misal kalau bayarnya per bulan masih kurang gitu. Nah, kalau pendapatan diterima di muka itu artinya apa? Kita udah terima gaji, tapi kita terima gaji ya atau terima bayaran, tapi kita belum melaksanakan tugas. Misal, misal nih
kita bayar jasa cuci AC lewat aplikasi. Itu kan kita bayar dulu walaupun masnya belum datang. Nah, mungkin kalau itu secara jasa langsung itu kan dicatat sebagai pendapatan dibayar di muka. Kayak gitu. Tapi beda ceritanya ya, sebenarnya masnya habis kerja itu dari aplikasi belum dibayar gitu. Tapi kalau memang ini dari jasa langsung atau dari perorangan, itu kan berbeda gitu. Kemudian pendapatan yang masih akan diterima, pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi, namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Jadi ini ada case, misalnya kayak gimana? Misal nih, saya seorang fotografer. Nah, fotografer. Biasanya fotografer itu kalau untuk wedding atau untuk acara apapun, ada yang pakai DP atau nggak pakai DP sama sekali. Contoh yang pakai DP, misal tarif saya per jamnya itu 250 dengan minimal pemakaian 2 jam, berarti 500. Nah, untuk DP-nya saya minta 100.000. Nah, ketika saya melakukan pemotoan, habis itu selesai. Nah, ketika dalam menunggu itu adalah pendapatan yang masih akan diterima. Atau mungkin ternyata si mbaknya itu nggak bawa duit cash dan belum ditransfer orang tuanya. Jadi harus nunggu. Nah, itu berarti pendapatan yang masih akan diterima. Kayak gitu. Itu contoh. Kalau yang lainnya apa? Ya sama. Misal kalau mamanya Faik kemarin kita ingat masih di kasus pengusaha bis. Nah, di pengusaha bis ini juga sama. Misal ada DP, tapi bayarnya di Tempo. Di Tempo tuh yang dibayar besok-besok, bulan besok. Nah, itu namanya pendapatan yang dibayar masih akan diterima. Gitu. Jadi, belum komplit pembayarannya. Oke, setelah kita tahu ya tadi jurnal pembalik itu kayak gimana secara definisi, secara akun apa yang akan dibalik kayak gitu. Nah, kita lanjut ke cara membuat jurnal pembalik. Sebelum itu saya mau tanya dulu ke Bu Subet. Bu Subet, halo pagi Bu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Hari ini aman Bu? Aman, Pak. Cuma agak telat tadi habis yasinan dulu. Oke, doa pagi ya biasanya. Iya. Kalau saya tanya teman-teman kondusif ya Bu ya? Kondusif, Pak. Sebagian sudah masuk, sebagian on proses. Oke, on proses. Seperti biasa Bu, nanti saya minta jadwal yang nggak masuk ya. Kalau rival aja Siap, sih. Pak. Oke, oke. Oke, Hari ini kayaknya rival aja. rival aja. Oke. Masih sakit, iya. Bu, ingetin nanti jam setengah 2 ya. Siap. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Sama-sama, Pak. Saya mau tanya dulu ke Selfie. Selfie bisa merespon? Oke, saya ke Siti. Oke, Selfie udah merespon nih. Halo Selfie. Oke. Menurut Selfie ini nggak usah googling deh, secara logika aja. Kenapa sih jurnal itu harus dibalik? Kemarin kan Selfie udah belajar tuh menutup jurnal, membuat persamaan dasar akuntansi, kemudian bikin jurnal penyesuaian, bikin buku besar. Nah, kenapa sih jurnal itu harus dibalik menurut Selfie? Silakan. Kok harus dibalik? Kenapa nih? Halo, halo. Oke, saya turun deh. Selfie mungkin lagi mempersiapkan diri. Saya ke Siti ini deh. Oke, Cahaya Ayan tuh, ngomong lagi on cam tuh. Cahaya Ayan, menurut kamu kenapa sih jurnal harus dibalik? Ya, ngilang. Silakan Cahaya Ayan. Maaf Pak, saya baru masuk Zoom. Kenapa? Kemarin kan Cahaya Ayan sudah bikin jurnal penutup, penyesuaian, persamaan dasar akuntansi juga sudah. Lah, menurut Cahaya Ain, kenapa sih kita harus bikin jurnal pembalik? Kenapa jurnal harus dibalik? Silakan. Kenapa harus dibalik? Kayak hobi Pak. Jadi silakan Ain. Nggak usah dulu, nggak apa. Menurut Ain aja. Tadi teman-teman Sawangan juga menurut teman-teman Sawangan kok. Nggak harus
korek tepat 100%. Silakan, main. Habis ini kita main kuis ya teman-teman ya. Sayang banget nih untuk teman-teman Sawangan tidak bisa bermain kuis dulu. Mungkin nanti kalau Five Stay bisa main kuis gitu. Silakan KN, kenapa jurnal harus dibalik? Silakan. Agar Agar mm-mm. akun neraca, Pak. Agar akun neraca, agar menjadi akun neraca, gitu mungkin maksudnya. Iya, Pak. Oke, agar jadi akun neraca. Oke, satu lagi ya untuk teman-teman cendekia. Saya tanya ke Aryo. Aryo, menurutmu kenapa sih jurnal itu harus dibalik? Oke, mungkin Aryo lagi proses masuknya. Oke, tadi menurut Cahayaan agar menjadi neraca. Kita lihat. Oke, cara lagi garuk-garuknya. Oke, di sini tadi disebutkan ya menimbulkan akun neraca. Jadi tepat ya, si AN sudah membaca Cahayaan. Mantap. Oke, berarti sudah membaca. Senang banget. Kemudian kita lanjut teman-teman ke cara membuat jurnal pembalik. Nah, ini kita lihat bareng-bareng ya. Bahwa, bentar, saya pin dulu muka saya biar saya jelas. Oke, jadi di sini teman-teman kita lihat bahwa pada tanggal 31 Desember 2019, berarti masih di akhir tahun ya, buat apa? Memudahkan nanti di tanggal 1 Januari 2020-nya, biar nggak kebingungan bikin atau mencari-cari akun gitu. Ini ada ikhtisar, laba rugi, dan beban-beban. Nah, kemarin teman-teman kalau masih ingat, dibikin jurnal penutup, kemudian penyesuaian setelah penutupan, dan jurnal penutupan dan kawan-kawan lah intinya, ada akun ini juga, dan ini dibalik teman-teman. Kemarin mungkin bebannya di atas, sekarang ada di bawah. Nah, menutupnya akun beban gimana? Beban dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Jadi kemarin ini ada di atas, sekarang dibalikin ke bawah. Nah, nanti kita lihat di sini. Lanjut, kemudian cash beban dibayar di muka. Nah, kemarin sama tadi saya sampaikan contohnya itu ya ketika kita menyewa kayak gitu. Sewa gedung, yang kemarin saya suruh hitung ya, kalau kita sewa dari bulan Agustus, terus sampai bulan Januari itu udah kepake berapa, cara ngitungnya bagaimana. Sama seperti itu teman-teman. Nah, itu juga ada di situ dalam artian beban sewa dan kas itu akan, jadi keterangannya adalah beban sewa pada kas sebesar Rp2.400.000 kayak gitu. Kemudian kita lanjut, cashnya beban dibayar di muka. Boleh. Nah, ini ketika beban dibayar di muka, dan ini adalah sewa dibayar di muka. Nah, berbedanya gimana? Kalau ini adalah secara general, ibaratnya kita udah bayar kontrakan 1 tahun kayak gitu ke pengelola kos, ya. Habis itu di akhir periode, nanti kita harus mencatatkan berapa bulan sih yang udah kita pakai kayak gitu. Catatannya di mana? Ada di sini. Jadi kalau tadi ini mereka bayar sewanya di tanggal 1 Desember. Berarti kalau 31 Desember udah kepake berapa bulan, teman-teman? Baik, kalau bayar tunainya di 1 Desember, kemudian di 31 Desember itu logikanya baru kepake berapa bulan, Baik? Akan pakai berapa bulan nih? Kalau dilihat ini Pak, Berapa? per 12-nya dia baru sebulan. Bener banget. Baru kepake 1 bulan. Jadi 1/12.
Oke ya. Nah, berarti dia baru memakai jasanya tuh berapa? 200.000. Sesimpel itu. Kemudian beban sewa. Beban sewa itu dari mana? Nah, nilainya nggak bisa nol. Kenapa? Ini ada yang tahu? Kalau ini sisanya dari mana tadi? Ini, angka ini. Angka ini didapat dari beban. Jadi kita masih harus atau kita masih punya sisa sewa sebesar 2.200.000. Jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 2.200.000 rupiah. Begitu. Oke, lanjut. Ini beban gaji dan utang gaji. Kenapa kok namanya beban gaji dan utang gaji? Perusahaan membayar gaji setiap bulannya di tanggal 25. Dan pada tanggal 31 Desember 2018, harusnya sih tadi 2019 ya. Jadi kita beban gaji yang belum dibayar 2,5. Berarti ini gaji buat kapan, Pak Ik? Kalau setiap bulan tanggal 25, tapi dia bikin pencatatan nih di tanggal 31 Desember 2019. Berarti itu gaji buat bulan apa? Gajinya buat perusahaan membayar gaji setiap bulannya pada tanggal 25 dan Hmm. pada 31 Desember 2019 ketahui bahwa beban gaji yang dibayar sebesar Oke. Itu gaji buat bulan kapan, Fred? sih bulan Desember Pak, cuma sama aja 25 seharusnya. Oke. Pada Apakah ini buat bulan Desember? Kita tampung dulu. Bulan Desember. Oke, baik. Terima kasih sudah berpendapat. Saya tampung dulu. Saya ke Apipah. Apipah, kalau gaji dibayar setiap bulan tanggal 25, tapi mereka bikin yang namanya jurnal pembalik buat tahun depan ini. Nah, ini kira-kira berarti gaji buat bulan kapan ini? Apipah. Apipah. Silakan, Apipah. Apipah nama lengkapnya, nama aslinya siapa sih? Silakan, Apipah. Apipah. Oke deh, saya ke Sandi. Sandi, bisa mendengar suara saya ya? Sandi. Oke, mungkin lagi bersiap merespon gitu. Oke, Sandi. Iya, Pak. Oke, Sandi. Di slide-nya tampil ya di device-nya Sandi. Slide yang ini. Oke, tampil. Nah, menurut Sandi ini gaji untuk bulan kapan sih? Saya tulis di chat. Oke. Bulan November, Pak. Oke, November, malah mundur. Oke, kalau teman-teman yang lain silakan. Teman-teman yang lain silakan berpendapat, boleh, daripada saya panggil satu persatu nanti. Saya mau cari ke Robi deh. Robi, masuk ya suara. Robi. Ya, Pak. Oke, menurut Robi itu ada di gaji untuk bulan kapan sih? Kenapa, Pak? Oke, slide-nya tampil di device-nya Robi. Oke, menurut Robi kapan? Buat bulan apa? Oke, tadi kita udah dapat 3 jawaban nih dari Faik ya, perwakilan Sawangan. Itu untuk bulan Desember, kemudian dari Sandi untuk bulan November, Apipah untuk bulan Januari. Oke, nggak kedengeran tapi di chat ada tulisannya tuh, menurut Sandi dan teman-teman, ini untuk bulan apa. Oke,
Untuk jawaban yang tepat ini untuk bulan Januari, teman-teman. Kenapa Pak bisa untuk bulan Januari? Nah, mungkin teman-teman bisa ya pengajuan headset untuk teman-teman biar nanti bisa dipakai. Jadi perusahaan membayar gaji setiap bulannya tanggal 25 dan pada tanggal 31 Desember diketahui beban gaji yang belum dibayar sebesar 2,5. Berarti ya mereka udah gaji untuk tanggal 25 Desember. Di tanggal 31 berarti gaji belum dibayar untuk kapan? Untuk Januari 2020. Begitu teman-teman. Jadi jawaban yang paling sesuai adalah jawaban APIPA. Oke. Untung nggak ada APIPA ya. Kemudian case beban yang masih harus dibayar di tanggal Januari. Nah, bener kan? Ini Januari masuknya. Januari 2020, utang gaji, beban gaji. Utang gaji pada beban gaji sebesar Rp2.500.000. Jadi dibalik biar kenapa? Nah, ini kan tiba-tiba ini dibebanin gitu utang. Ya, ini biar di tahun yang baru nanti biar bisa langsung dipakai. Gitu. Kemudian pendapatan diterima di muka pada tanggal 1 September 2019. Perusahaan telah menerima pendapatan sewa sebesar 2.400.000 untuk 6 bulan. Beda ya tadi ya case-nya ya. Nah, ini dicatat aja. Jadi kasnya pasti bertambah 2.400.000. Pendapatan sewanya dikredit sama. Jadi kas pada pendapatan sewa sebesar 2.400.000. Itu adalah keterangan yang pertama. Kemudian untuk jurnal penyesuaian dan dibuat pembaliknya. Jadi ini kas, ini dicatat sebagai pendapatan sewa ketika penyesuaian. Kenapa? Ini kan 1 September. September kalau sampai Desember berarti udah jalan berapa nih? Nah, untuk 6 bulan ya, berarti udah jalan 4 bulan. Berarti 4/12 atau 2/3. Jadi pendapatan sewa sebesar 800.000, sewa dibayar di muka 800. Nah, pada tanggal 1 Januari 2020 dibalik itu sebesar 800 untuk sewa dibayar di muka dan pendapatan sewa. Jadi cara membacanya adalah sewa dibayar di muka pada pendapatan sewa sebesar Rp800.000. Gitu. Untuk teman-teman yang menghitung bulan berjalan kayak gini nggak ada kendala kan ya? Saya mau tanya dulu nih ke Faik. Faik kalau lihat bulan berjalan kayak gini, nggak bingung kan ya? Sudah biasakan ya, Faik? Silakan. Bulan berjalan kayak gini. Bagaimana, Faik? Bagaimana? Silakan, Faik. Ini kan dibayar nih 1 September. Berarti kalau Desember dia per 6 bulan berarti udah jalan 4 bulan. Gak masalah kan ya? Udah memahami? Bisa ya. Baik, jangan lupa kalau kesini nanti bawa snack. Jadi baik kalau mamanya lapar bisa snacking. Bisa Alfamart dulu. Gimana? Alfamart dulu saya. Oke, Alfamart dulu. Kirain itu bikin snack sendiri. Kemudian kita lanjut ke pendapatan yang masih harus diterima. Ternyata di sini diakui sebagai piutang bunga. Bisa juga, atau dengan case tadi ya, gajinya belum diterima 100%. Oke. Teman-teman, di sini ada case di mana pendapatan yang masih harus diterima. Jadi dia itu ada piutang ya. Saya nggak tahu nih pendapatan bunga. Dalam artian dia ini menabung atau dia minjemin orang pakai bunga. Jadi ada piutang bunga sebesar 2,5. Berarti harusnya uangnya banyak banget ya. Jadi piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 2.500.000 itu di jurnal pembalik. Berarti kalau di jurnal
Oke, ini jurnal pembalik ya. Jadi teman-teman, nah, oke. Jadi pada awal periode berikutnya jurnal pembaliknya seperti apa? Yang tadi cuma dibalik doang. Jadi yang tadinya ini di atas piutang pada pendapatan, ini dibalik jadi pendapatan pada piutang. Nilainya sama 2,5. Nah, di situ pada tanggal Januari 2020 saat penerimaan pembayaran maka akan dicatat seperti apa? Ternyata ini adalah bunga yang harus diterima ya, atau dapat duit dari bunga di tanggal 3. Berarti setelah itu ada transaksinya, kasnya nambah 2.500.000. Jadi jurnalnya berapa gimana bacanya? Kas pada pendapatan bunga sebesar 2.500.000 rupiah. Menurut teman-teman bunga sebesar 2,5 itu bunga apa? Menurut Faik, duit apa sih kalau ada bunganya 2,5? Apakah bunga bank atau bunga yang lain? Bunga deposito. Oke, silakan teman-teman. Ini adalah akhir dari slide kita. Jadi, adakah yang ingin ditanyakan mengenai materi kita hari ini? Silakan. Untuk teman-teman sedikit, ada yang mau ditanyakan? Oke. Teman-teman, jika tidak, maka kita kembali ke LMS kita. Kita akan main kuisis nih. Jadi kita udah belajar mengenai jurnal pembalik. Dan saya di sini akan kasih kuisis mengenai akuntansi untuk perusahaan jasa. Nah, teman-teman kita refresh sejenak. Jadi dalam artian ini, oke. Sebentar, ini ketutupan ini. Saya mau tanya satu-satu sih. Menurut Robi selama ini belajar akuntansi, berarti selama hampir 1 bulan ini ya, manfaat atau hal yang bisa Robi aplikasikan kehidupan sehari-hari apa Robi? Silahkan. Jadi bisa